teman yang udah join ya. Jadi bentar lagi akan kita mulai, teman-teman semuanya. Mungkin bisa diingetin lagi teman-teman kita yang belum join, mungkin yang pengen join itu bisa diajak-ajakin lagi. Kita udah mulai loh 19.40 gitu kelasnya. Dan juga buat teman-teman yang belum follow Instagram Serbaguna, bisa follow Instagram Serbaguna di @serbaguna.co. Oke, kita mulai karena berhubung waktu udah 19.40 dan teman-teman yang bergabung di sini udah lumayan banyak. Oke, kita mulai, kita buka kelas berguna pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih teman-teman semuanya yang udah join, menyempatkan dirinya untuk bisa hadir di kelas berguna dari serbaguna.co. Yang insya Allah malam ini akan ada perbincangan menarik lainnya. Nggak sabar ini kita narasumbernya ini mantep. Gimana ya ngomongin desainer yang top tier itu gimana ya Bang Alim ya, bahasanya yang cocok gitu? Berat nggak sih? Ekspektasi terlalu tinggi, ngeri ya terlalu tinggi. Ya kan kadang gitu ya, biar ada beban aja gitu. Beban. Oke, alhamdulillah teman-teman kita udah kedatangan narasumber kelas berguna pada malam hari ini. Bang Alim Aulia, apa kabar? Alhamdulillah lagi sedikit kurang baik. Tapi alhamdulillah masih bisa untuk presentasi dengan aman lancar. Ya, iya, aman lah buat hari ini ya. Aman. Oke, kesibukannya apa belakangan ini, Bang Alim? Belakangan ini masih berkutik sama helm karena helm-helm balap sebenarnya, karena kan balapan itu udah mulai beres ya seasonnya, dan akan mulai lagi seasonnya di bulan Maret April. Jadi mereka tuh udah mulai ada order helm dan menentukan sponsor mana yang mau dimasukin, gitu-gitu. Berarti lagi menyiapkan diri untuk terima order untuk season baru gitu ya? Iya betul. Ya semoga banjir lah ya ini proyeknya. Aduh, amin. Amin. Kalau udah banjir proyeknya kan lumayan ya, bisa ada 1 atau 2 kelas lagi kali ya Bang. Ada teman-teman desainer juga yang lainnya. Oh ya, mungkin barangkali ya kan yang mau ikut coba ngerjain proyek yang sama, mungkin bisa colek-colek Bang Alim ya kan. Mungkin di Instagramnya, LinkedIn-nya atau channel-channel lainnya gitu. Oke, sebelum kita bahas nih bagaimana Bang Alim bekerja menghasilkan karya-karyanya, mungkin di sini kenalin gue juga dulu. Gue juga belum kenalin diri, Pak ya. Gue di sini sebagai host, nama gue Azam. Salam kenal teman-teman semuanya. Sebelumnya mungkin gue sedikit mengenalkan Serbaguna. Jadi Serbaguna ini apa ya? Mungkin teman-teman biasanya nyebut Serbaguna sebagai creative development portal. Jadi yang udah Serbaguna ini beberapa kali ngadain kelas offline dan online gitu karena pandemi sih, sebenarnya baru mulai lagi setelah pandemi sih gitu. Kita kelas berguna ini udah berjalan beberapa kali, 2 kali ini gitu secara online gitu. Jadi next insya Allah Serbaguna dengan kelas bergunanya akan rutin juga ngadirin nih teman-teman narasumber mungkin untuk bisa sharing pengalaman dan karya-karyanya gitu. Untuk ya supaya kita bisa ngisi waktu luang mungkin ya. Walaupun mungkin sibuk-sibuk juga sih sebenarnya gitu. Dengan dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin lebih sesekali bisa berkualitas lah gitu ya, sebagai kreatif person gitu. Mungkin kita juga perlu seringkali membekali diri dengan obrolan-obrolan yang bagus lah kayak gitu. Oke, langsung aja nih teman-teman. Udah siap ya Bang Alim ya? Insya Allah di desainer top tier kita.
Oke, silakan Bang Alim dengan presentasinya. Monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih udah hadir di sini, nyempetin waktunya. Jam pulang kerja, habis hujan. Terus tadi bilang juga ada yang habis macet-macetan. Terima kasih banget. Pertama, mau ngenalin diri dulu. Saya Alim Aulia, biasa kalau di dunia desain itu dikenal di 110%. Jadi untuk menghadap ke klien saya biasanya dengan nama 110%. Jadi supaya kirim invoice-nya lebih enak ya. Karena kalau pakai nama pribadi terkesan banyak disepelekan. Mungkin ini pengalaman teman-teman juga yang lainnya. Nah, 110% itu sebenarnya one person studio ya. Jadi memang cuma satu orang dan bergerak di situ-situ aja. Biasanya di bidang olahraga. Dan alhamdulillahnya ada beberapa proyek memang bergeraknya selalu di bidang olahraga. Oke, kita mulai. Dan apa sih yang mau kita obrolin hari malam ini? Sebenarnya ada dua yang mau aku omongin ya, karena misalkan semuanya agak nggak mungkin terlalu panjang nanti yang ada. Ada satu official national team basketball jersey yang kemarin dipakai sama timnas basket kita di ajang FIBA Asia Cup. Dan satu lagi professional racing helmet. Ini kebetulan untuk helmnya helm mobil ya, bukan helm motor, karena helm motor akan sangat berbeda treatmentnya dibanding helm mobil yang nantinya kita akan bahas. Oke, kita mulai. Brief yang datang di kala itu, kita mulai dari yang jersey ya, sorry nggak tahu. Brief yang datang di kala itu cuma memang sebegini adanya, Lim bikinin yang bagus, udah nggak ada apa-apa lagi. Bahkan waktu itu tuh dengan kata-kata, Lim ya kali dah begini-begini aja gitu, karena memang kebetulan ini tuh datang dari salah satu teman, dia adalah manajer timnas basket dan bekerja di badan tim nasional. Oke, dengan brief yang sesimpel itu dan dengan brief yang sesimpel itu sebenarnya klien kita tuh nggak tahu ya apa yang dia mau dan bakal kayak gimana. Yang dia tahu cuma pengen Lim yang bagus dong gitu. Nah, di situ tuh ada apa ya? Ada langsung kayak cenayang gitu loh, langsung mikir-mikir, oke, yang bagus buat dia tuh apa ya, yang bagus buat klien gue tuh apa ya. Nah, ketika hal itu terjadi, itu tuh goalnya adalah karena ini untuk timnas, jadi memang ya apa sih yang bagus buat timnas dan bagaimana gitu. Nah, prosesnya adalah biasanya kalau dalam bidang olahraga itu nggak akan jauh dari sponsor, dan nggak akan lepas dari regulasi. Makanya di sini saya tulis prosesnya itu kita harus tahu regulasi dalam jersey sendiri, terus ya bagaimana untuk how to deal with the regulation itu apa bahasa Indonesia, bagaimana untuk aman lah, maksudnya bisa aman dengan regulasi kayak gitu. Terusnya bisa kita cari celahnya nih, gimana nih regulasinya nggak bentrok, terus ya tapi tetap bisa bagus gitu desainnya. Dan terakhir ini yang lumayan harus di highlight adalah be good to the sponsor, karena mau gimana pun kejuaraan atau satu tim yang kebetulan itu adalah klien saya adalah sponsor lah yang bikin dia bergerak gitu industrinya, karena sponsor lah yang sumber fundingnya ya. Oke, dikala itu tuh untuk yang jersey Indonesia itu tuh regulasinya nggak terlalu banyak, cuma dia butuh sponsor Bank Mandiri di depan, di belakang ada Telkom dan IndiHome. Belakang nggak terlalu saya banyak bahas, tapi yang di depannya. Dan dia butuh ada logo FIBA Asia Cup dan logo
Garuda Indonesia ini. Oke. Indonesia Basketball National Team Kit. Oke. Waktu itu langsung tuh saya tuh mencatat apa yang harus saya lakukan dan cari beberapa referensi. Karena referensi yang paling apa ya, yang paling make sense untuk dilakukan di dalam jersey itu melulu batik gitu, selalu batik dan apa sih yang merepresentasikan Indonesia gitu. Itu selalu batik dan saya tuh langsung berpikir bahwa kayaknya tenun pun Indonesia juga gitu, walaupun ada negara lain yang memang memakai tenun ya, kayak Ukraina juga saya juga kagetnya adalah mereka uh, pengrajin tenun dan apa ya, listnya adalah not to do-nya adalah add some detail dan do what professional did. Jadi ketika lagi riset semuanya itu tuh yang hal yang harus dilakukan adalah oke, sebentar dulu, kita lihat dulu nih apa sih yang profesional lakukan. Nggak melulu harus yang riweh gitu jersey-nya dan nggak melulu yang harus dengan batik sejembreng-jembreng gitu, kayaknya cuma di part doang batiknya juga bagus deh, nggak melulu yang harus full print batik gitu dengan tulisan Indonesia. Ya udah sih gitu, semua juga tahu kalau itu batik Indonesia gitu, apalagi ditulis dengan tulisan Indonesia yang gede segede gitunya gitu. Dan referensinya adalah jersey dari sebelumnya. Jersey sebelumnya itu selalu mereka membawa ornamen-ornamen Garuda, terusnya sayap-sayapnya itu ketika berjalan mereka badan timnas tuh minta untuk coba deh Lim tambahin ini, kayak gitu-gitu aja. Dan sembari berjalan itu tuh akhirnya saya membuat goalnya, set the goal di sini. Sebentar. Maaf Bang Alim, masih ke mute. Oke. Nah, set the goal di sini tuh kayak untuk yang saya lakukan di jersey Indonesia ini apa nih goalnya? Akhirnya saya memutuskan bahwa goalnya adalah harus bagus dari sebelumnya kan. Karena kan kalau misalkan masih nggak jauh dari sebelumnya ya apa gunanya saya gitu kan. Nah, di situ yang akhirnya saya riset juga, saya list juga mana sih jersey Indonesia yang sebelum-sebelumnya, kayak terusnya ternyata jersey Indonesia yang laki-laki dan perempuan tuh beda. Terusnya yang Indonesia Patriot tuh itu beda sama Indonesia yang dipakai untuk tanding lawan yang negara lainnya gitu. Kayak gitu-gitunya lah. Banyak hal-hal yang memang ngejelimet ternyata itu harus diketahui. Sorry ya Jam, ini sambil batuk-batuk gini, sumpah. Iya Bang, nggak apa-apa. Monggo aja kalau mau batuk. Nah, sembari berpikir di kala itu tuh ada satu, ini apa ya, pengalaman aja sih. Kayaknya pengalaman yang memang harus dibagi juga ya. Jadi di kala itu tuh ada momen dimana stuck di satu hari gitu, dari pagi udah mulai ngerjain kanan kiri, dicoba segala macam, apalagi ya yang harus kerangka berpikirnya udah ada. Di kala itu tuh stuck lagi di step apa ya yang untuk merepresentasikan Indonesia, apa yang untuk merepresentasikan Indonesia. Selalu berpikir kayak gitu. Nah, di kala itu tuh dari pagi tuh udah kayak mikir depan laptop, akhirnya udah saking momennya turun lagi, akhirnya main dulu sama anak gitu segala macam, terusnya ke atas lagi, ngerjain lagi, nggak ketemu juga, turun lagi, sampai akhirnya di maghrib kalau nggak salah, abis maghrib, jadi setelah sholat maghrib, tiba-tiba duduk depan laptop dan tanpa berpikir apapun, terus sekitar 15 menit ketemu dan enak gitu, dan tiba-tiba ih kok bagus ya gitu. Nah di kala itu tuh di saat itu juga
saya tuh mikir bahwa ternyata inspirasi itu datang bukan dari seberapa keras aku berpikir, tapi dari siapa yang maha menggerakkan pikiran ini, itu sih. Jadi kayak misalkan, sumpah ya, dari pagi gue kayak sok paling mikir gitu, gue yang sok paling mikir, wah ini kayaknya bakal ketemu begini-begini, ternyata enggak bro gitu. Kayak tiba-tiba abis sholat pulang, nggak mikir apa-apa, ketemu gitu, dan kok bagus ya gitu. Dan itu langsung, oh ternyata gue tuh cuma menjalankan apa yang emang Allah pengen aja gitu di kala itu sih. Nah ini dia, jadi ini adalah jersey pertama yang saya submit. Aduh gue tuh ngomongnya aku gitu ya, agak-agak kaku gitu deh. Nggak apa-apa Bang Ali. Oh itu kan 20 menit pertama emang kadang masih pemanasan. bener. Aneh ente juga boleh Bang. Kalau nyebut nama Alim mendesain ini gitu juga boleh. Nah, ini adalah jersey Indonesia yang pertama di submit ke Badan Timnas di kala itu, dengan presentasi dibilang ini adalah pattern sayap Garuda. Gak terlalu pengen terlalu terlihat jelas, jadi biarin dia cuma pattern aja dan ada fadingnya gitu, biar memang cuma outline aja. Jadi ya kayak sebenarnya lebih ke buat yang tahu-tahu ya, cuma sebenarnya goalnya adalah untuk tidak terlalu riuh gitu, karena kita tahu instansi di kita tuh sangat pengen banget dengan hal-hal yang kurang gede nih gitu, kurang gede nih, semuanya tuh pengennya digede-gedein gitu, terusnya pengennya full gitu, padahal gak cukup full, gak terlalu full juga bisa gitu sebenarnya. Nah itu hal-hal itulah sampai akhirnya sayap Garuda ini dibuat patternnya dengan outline aja dan kirim. Dan kala itu kan memang warna jersey itu nggak bisa jauh ya, merah, hitam, putih, dan gold itu cuma jadi ornamen aja lah. Itu memang warna-warna glorious gitu kan, dan warna-warna Indonesia banget gitu. Dan tertolak, nggak ada feedback apa-apa, nggak yang ini deh kata dia, coba lagi. Oke. Selanjutnya ini warna ini submit kedua tuh, jadi nyoba ngirim hal apa ya yang kira-kira keren gitu untuk ditaruh di jersey. Di kala itu mikirnya adalah berpikirnya marmer gitu ya, sebenarnya marmer sih ini, dan putih gold tuh kan apa ya, warna-warna glorious gitu. Ketika kita tuh ngelihat marmer di tembok gitu, atau kan di ubin deh gitu, orang kalau udah pakai marmer tuh kayak udah wah pasti deh, nggak mungkin kayak yang waduh temboknya aja marmer tuh gitu, udah bukan lagi hebel gitu. Itu kan berarti udah wah banget gitu. Dan ya sebenarnya pengen nyiptain ini ya, kesan memang mewah gitu di jersey-nya, pengen ada kesan mewah di jersey-nya, tapi dan ternyata ditolak juga. Sampai akhirnya di percobaan ketiga dikirim dan berhasil. Dan di sini tuh kalau kita bisa lihat, ini adalah tenun Lombok sebenarnya sih. Oh sorry. Sebenarnya tenun Lombok yang paling general. Sebenarnya enggak sih. Ini tuh sebenarnya pattern yang paling general yang ada di Indonesia. Sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin tenun Lombok tuh terlalu banyak lah. Tenun Lombok tuh ada sekitar 7 kalau nggak salah waktu itu risetnya. Sekitar 7, ada bulan duduk lah atau apalah gitu, nama-namanya tuh agak-agak aneh. Yang mereka tuh saling kayak misalkan tenun yang ini untuk perempuan yang baru nikah bla 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 gitu. Dan terlalu repot ketika itu dibawa memang untuk harus di timnas gitu. Akhirnya dibuatlah tenun yang paling general, dilihat dulu, oke nih tenun nih apa nih yang paling enaknya, dia tuh kesannya adalah pixelate, terusnya seamless,
dan nggak kepotong gitu ujung-ujungnya. Terus ya karena tenun itu kan 16 bit berarti ya. Karena tenun kan 16 bit tuh dia tuh bukan yang jahitan pabrikan mewah gitu, canggih gitu yang bisa memang setipis mungkin, tapi karena memang tenun itu setradisional itu, jadi memang benangnya tebal-tebal, jadi selalu terlihatnya pixelate, nggak yang mulus, nggak yang mulus banget gitu. Oke, akhirnya dibuat satu pattern yang memang general, dan kita bisa bilang ini juga dilihat dari banyak diambil dari jersey dari tenun Lombok. Akhirnya diimplementasikan tidak di seluruh jersey, ditaruh hanya di bahu saja dengan sedikit sedikit aja gitu, nggak terlalu banyak, dan akhirnya mereka terima. Sampai akhirnya di step selanjutnya adalah menambahkan detail, betul. Jadi ketika final design itu udah beres, udah jadi nih gitu jersey-nya. Oke, udah yang warna hitam ketemu merah, yang warna merah ketemu hitam, yang warna putih ketemu merah gitu. Udah Indonesia banget nih gitu, simple dan dapat aja gitu. Akhirnya kirim dan add some detail. Jadi ini sih yang paling ngaruh ya di dunia jersey itu. Jadi karena jersey itu exposure-nya dari jauh ya. Penangkapan kamera itu kan selalu dari jauh ya kalau lagi pertandingan. Tapi ketika itu dijual dan jatuh ke tangan konsumen, ini yang paling penting, detailnya ini. Dan kita tuh akan sangat merasa terapresiasi gitu ya, akan sangat worth ketika kita beli jersey yang lumayan mahal harganya, dan ketika kita beli ternyata detailnya, wah gila nih, ternyata si desainernya mikirin sebegininya loh gitu, mikirin ini nih, ternyata si kecil-kecil ini nih yang bikin manis nih gitu. Nah, detail-detail ini yang akhirnya ditambahin dan diterima. Dan kebetulan di kejuaraan FIBA Asianya, alhamdulillah bagus. Walaupun ada beberapa hal yang memang ternyata itu di luar kontrol saya, di bagian produksi ada masalah yang memang karena butuh waktu, karena butuh ini dan butuh itu, waktu dan segala macam, akhirnya mereka mereduce apa yang saya minta. Kayak misalkan ternyata ketika diproduksi Indonesia 1 di dalam kerah yang warna gold itu nggak ada, hilang itu sih. Dan karena itu butuh apa namanya custom rig, akhirnya mereka tidak mengiyakan itu gitu. Padahal yang harusnya, hey itu bagian bagusnya gitu. Tapi mereka lebih memilih untuk meng-cut itu sih gitu. Dan alhamdulillah para pemain, saya kenal beberapa pemain timnas dan saya tanya, dan alhamdulillah mereka bilang bahwa ini jersey yang keren gitu, dan selama ini oh ini nih jersey yang keren tuh gitu. Walaupun ternyata Indonesia harus kalah ya, di kala itu. Menangnya cuma sekali lawan Arab kalau nggak salah, sisanya kalah lawan Australia. Kurang lebih begitu. Nah, ini dia catatan yang penting setelah project itu adalah sesuatu yang tidak boleh dilupa adalah control the production. Kalau misalkan kita sebagai desainer, ketika memang itu harus diproduksi atau tidak, outputnya adalah sebuah barang jadi gitu, sebuah barang jadi yang melibatkan orang lain, sebisa mungkin kita meminta untuk control the production. Karena ketika itu tidak dikontrol, kadang bagian produksi itu bisa yang semena-mena, untuk kayak tadi contohnya ribnya gold tiba-tiba di-cut gitu, terusnya cuttingannya tiba-tiba asal gitu ya, kayak gitu-gitunya lah. Banyak hal-hal yang mereka tidak mengindahkan apa yang desainer minta. Tapi alhamdulillahnya adalah semuanya bagus gitu. Overall bagus. Walaupun kita kalau lihat dari mock up design dan ketika lihat hasilnya adalah, waduh kok lumayan beda ya di sini ya. Itu sih sebetulnya.
Ya, segitu aja untuk jersey timnasnya. Gak terlalu banyak bahasan tentang teknikal sebenarnya, tapi kalau di dalam dunia olahraga sebenarnya banyak bahasa di sini. Professional racing helmet, how to do it. Oke, gimana nih kalau kita mau bikin sesuatu yang bersangkut paut sama olahraga, misalkan jersey sepeda, jersey sepeda, terusnya jersey bola, jersey basket, terusnya mobil rally, mobil balap atau segala macam, itu adalah hal yang berbeda karena ya nanti kita bahas. Oke, dua ini dia nih. Knowledge of the game and know the game. Knowledge of the game tuh kita tuh harus tahu dulu nih, misalkan kita dapat klien tiba-tiba mobil rally. Kita harus tahu dulu gamenya tuh kayak apa sih rally tuh. Itu tuh harus tahu dulu kenapa orang bisa seru di situ gitu. Apa yang paling dilihat sama mereka dan apa yang di coverage sama kamera. Ini yang paling penting. Apa yang di coverage sama kamera. Karena apa yang saya mention di pertama adalah be good to the sponsor. Karena kan misalkan dunia olahraga itu nggak akan bisa lepas dari sponsor. Knowledge of the game itu sangat penting. Jadi misalkan kamera itu nyorot kemana, itulah tier pertama yang akan sponsor minta, gue pengen di situ dong gitu. Itu exposure-nya bagus tuh gitu. Itu. Dan kedua adalah know the game. Know the game tuh apa ya bahasanya? Jadi tuh kita tuh harus tahu juga di sisi exposure, di sisi sponsor banyak minta di situ. Kita juga harus tahu celah-celah. Sebenarnya know the game tuh kita harus tahu celah sih sebenarnya. Jadi tuh kita harus tahu celah-celah di mana, di part-part mana yang bisa kita mainkan dan bisa kita jual gitu. Contoh, different game and different rules of design. Beda game, beda rules of design. Rally akan sangat berbeda sama sepeda. Sepeda akan sangat berbeda sama sailing World Championship, kayak gitu-gitulah. Nah, ini salah satu contohnya. Ini yang di atas adalah sailing World Championship. Ini tuh kalau teman-teman pernah lihat gitu ya, ada kejuaraan dunianya. Dan kita bisa lihat juga sponsornya bukan lagi yang main-main gitu ya. Prada tiba-tiba jadi sponsor, Omega. Berarti kan bukan yang main-main gitu. Oke, kenapa tiba-tiba mereka naruh di Omega gitu, naruh Omega di layar yang depan, terusnya Emirates segede gaban kayak gitu, padahal yang kecil pun bisa kali fly Emirates cuma hanya dari garis hijau sini ke garis hijau sini gitu. Kursor gue tuh kelihatan nggak sih Zam? Di situ Zam, di share screen gue? Nggak kelihatan bang. Nggak kelihatan ya? Oke, Iya. sorry. Kayaknya gue harus sambil gini aja deh. Ini coba, kayaknya nggak kelihatan juga deh kursor. Oh, nggak kelihatan ya? Sorry. Iya. Tadi teman-teman. Oke, nggak apa-apa lah. Gua lanjut aja. Oke, kita lanjut lagi. Jadi di dalam sailing ini, kenapa mereka naruh yang dua di atas ya? Kenapa mereka naruh Prada dan Pirelli dan Fly Emirates gede-gede gitu? Dan itu kan besar ya. Kalau misalkan kita lihat, itu tuh gede banget, bahkan itu tinggi loh. Itu sekitar 8 meteran layar mereka itu. Karena mereka itu kamera itu sangat jauh dari di mana mereka bermanuver. Karena kan kejuaraan ini tuh sebenarnya di memang di ujung-ujung pantai, tapi mereka tuh agak jauh lah, sekitar 500 meteran. Karena nah itulah yang mereka butuhkan. Sponsor tetap terlihat, tapi sponsor tetap terlihat jelas walaupun dari jauh, kayak gitu-gitunya lah. Nah, untuk yang kecil-kecilnya ya udah nikmatin aja gitu. Emang kalian bayarnya kecil, pasti ya harus kecil. Nah, yang gede-gedenya ini yang harus diindahkan gitu. Nah, desainer itu banyak desainer dalam dunia olahraga tuh banyak bersentuhan dan bertabrakan di sini gitu. Kita tuh
Oke, misalkan Fly Emirates minta segede-gede gitu. Terus ya kita nggak bisa tuh asal tiba-tiba di belakangnya kita twist grafik yang sedemikian ribet gitu terus mengganggu tulisan Fly Emirates Emirates Fly Better ya gitu. Itu nggak bisa. Bahkan kita tuh mengindahkannya dengan cara Pirelli dikasih blok kuning sendiri, terusnya kayak Prada dikasih blok merah sendiri. Nah, itu kayak gitu-gitunya. Oke, contoh keduanya adalah di MotoGP ya. Di sini ada Valentino Rossi dan Dovizioso. Kenapa tidak Marc Marquez? Karena saya tidak suka Marc Marquez. Doni Tata kali Bang, Doni Tata suka nggak? Oh iya, dari Tata harusnya. Oke. Kalau di dunia motor akan sangat berbeda lagi. Dia tidak bisa bermanuver lambat seperti sailing yang di atas barusan. Dia pasti bermanuver segitu cepatnya. Terusnya ya kita juga lihatnya juga cuma dari kamera TV aja yang memang bisa melambat gitu. Akhirnya mereka tuh biasanya berpikirnya adalah logo-logo itu dibuat apa ya bahasanya ya, eye level lah. Kalau misalkan dipikir-pikir kan ini tulisan Petronas dan Lenovo yang di paha para rider, itu kalau mereka berdiri, itu tulisan akan miring gitu ya. Tapi ketika mereka duduk, itu akan jadi lurus gitu, se horizontal dan sesuai dengan logonya. Nah, hal-hal itu yang memang memang akhirnya jadi terpikirkan oleh para desainer di dunia motorsport dan ya mereka nggak bisa banyak bermain di situ. Kalau misalkan dipikir-pikir dalam dunia motorsport tuh desainnya itu malah sedikit, tapi lebih banyak trikinya sama dunia uh, sama sponsor gitu. Kalau kita lihat gitu, di sini sumpah di Ducati itu sedikit banget gitu. Dia cuma mainin warna yang memang tiba-tiba warnanya lebih gelap, terus warnanya tiba-tiba warnanya lebih terang dikit, dan itu juga cuma blok-blok kotak aja gitu. Yang padahal di KV-nya Ducati sendiri itu lebih se kompleks itu gitu KV-nya. Sama kayak di timnya Rossi satu ini. Dulu lupa lagi nama timnya ini. Udah pensiun sih dia. Jadi itu di motor, tapi kalau misalnya beda cerita dengan di mobil nantinya kayak gitu lagi. Kalau di motor memang cuma itu aja. Ini hampir mirip dengan sepeda gitu. Kalau kita lihat selanjutnya sepeda, apa yang dilakukan oleh Sky adalah naruh logonya dengan vertikal karena nantinya ketika difoto dan ketika di kamera logo dia akan menjadi horizontal gitu. Sama di punggungnya ditaruh di vertikal untuk nantinya ketika mereka nunduk menjadi horizontal itu sih. Oke, lanjut. Waduh. Nah, ini dia. Beda lagi kalau di bola. Di bola itu kan tadi saya mention di paling awal di halaman paling awal, kita tuh harus tahu regulasinya ya. Serie A sangat berbeda dengan BRI Liga 1. Ya iyalah ya. Aduh, statement apa itu? Serie A lebih membosankan maksudnya Bang. Iya. Jadi Serie A akan sangat berbeda dengan BRI Liga 1. BRI Liga 1 juga akan sangat berbeda sama Liga Brazil. Regulasinya biasanya para penyelenggara liga itu tahu kondisi tim-tim itu untuk menambah sponsor tuh, oke, kalian maksimal 1, kalian maksimal 2, atau maksimal 5, atau maksimal gitu segala macam, itu diatur tuh. Nah, kalau misalkan kita tiba-tiba dapat klien kayak waktu itu Nusantara United, tahu nggak kalian? Nggak tahu ya, Liga 2 adalah pokoknya Nusantara United itu tuh nantinya dia tuh dia tuh klub bola di Salatiga dibeli sama salah seorang di Indonesia gitu untuk dijadikan tim di mana namanya Nusantara apa tuh namanya ibu kota Indonesia yang baru nanti di Kalimantan, sorry.
Nah, gitu. Jadi ketika saya lihat regulasinya tuh sponsor utama tuh bisa sampai 1, 2, 3, 4, 4 kalau misalnya kita lihat di Liga 1 ya, di Bali United. Terusnya nanti tier 1-nya ada 4 sponsor, tier 2-nya nanti ada 3 sponsor, tier 3-nya nanti ada bisa sampai 6 sponsor gitu. Nah, ketika sponsor-sponsor ini masuk, desainer itu akan sangat mengalah karena logo-logo ini gitu. Kayak aduh, tolong dong gitu. Udah separah ini nih gitu. Udah separah ini logonya gitu, sejerumut ini. Tapi kita nggak bisa nyalahin desainernya juga, kita nggak bisa nyalahin juga klubnya juga, karena kan memang ekonomi kita, perusahaannya tidak bisa mengcover apa yang mereka lakukan dalam setahun gitu. Beda cerita sama kalau di Liga Brazil tuh, saya tuh baru lihatnya Palmeiras ya. Kalau Palmeiras tuh dia tuh pinter naruh FAM dan Crevisa itu di bahunya gitu. Ketika itu ditaruh di bahu, itu sangat terlihat jelas di mereka ini udah ngelakuin lebih dulu dibanding Bali United ya. Sorry kalau misalkan kalian tahu. Ini tuh kalau dalam baju olahraga itu kalau misalkan sesuatu ada garis ditaruh di bahu gitu ya. Kalau ada garis ditaruh di bahu, itu tuh nilai atletis seseorang tuh langsung bertambah gitu, Pak. Jadi nilai atletis seseorang tuh langsung bertambah gitu kalau misalkan naruh garis di bahu. Itu yang dilakukan Adidas dari dulu sampai sekarang. Sampai walaupun sekarang udah mulai Adidas udah nggak naruh lagi garisnya di bahu ya. Dia naruh di pinggir gitu atau di bawah. Nah, ketika sesudah itu ya itu dia mentok sama regulasi, akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain, ya mau digimanain lagi. Dan karena kalau di dunia olahraga itu kita ujung-ujungnya adalah harus mengindahkan sponsor utama, seperti yang dilakukan Juventus. Dia rela ngeblok putihnya untuk mengiyakan jeepnya stand out, dan Fly Emirates di sini nggak ada masalah dengan warna merah dan hitamnya. Tadi dia pengen naruh baju Arsenal di sini, tapi aduh. Oke, bentar. Ini masih ada 2 contoh lagi sampai akhirnya masuk ke pekerjaan helm ya, nggak apa-apa ya. Di Formula One akan sangat berbeda lagi sama tadi sailing, MotoGP dan bola ya, sepak bola. Bahkan yang dilakukan Ferrari, sekelas Ferrari itu cuma naruh merah aja. Karena desainernya paham dan Ferrari juga sangat paham. Hey, ini tuh merah Ferrari gitu. Mau diapain lagi gitu ya? Beres sudah. Merah Ferrari udah. Orang juga bakal ngomong, "Oh, itu merahnya merah Ferrari tuh," gitu. Ada merah cabai, ada merah Ferrari. Nah, kalau yang dilakukan Mercedes itu benar-benar cuma sesimpel itu aja. Garis hijau sesuai, sebenarnya kalau ini tuh garis air kayak aerodinamik gitulah ya, menggambarkan aerodinamika dari depan ke belakang, dari tebal ke tipis, udah gitu doang. Terus ada star logonya dia di belakang, udah beres. Dan memang kalau mobil F1 tuh bener-bener sponsor sih yang diagungkan gitu ya sama mereka. Dia mobilnya mereka sendiri tuh lebih kayak ya udah nggak apa-apa kalau emang ada bahan jualan jadi sponsor di situ ya bagus gitu, nggak ada masalah gitu. Yang penting warna tim kita nggak terganggu gitu. Dan ini salah satu yang dikerjakan juga di kala itu Paseo dan Pertamina dan Pertamax. Pertamina minta untuk logo Pertamax juga masuk ke dalam mobil, tapi logo Pertaminanya lebih besar. Akhirnya Pertaminanya masuk dan Pertamaxnya ditaruh di tempat yang lain, karena misalkan ditaruh di Pertamina Pertamax, ngerinya orang berkata itu adalah satu kesatuan Pertamina Pertamax. Dan dikala itu ada dua sponsor besar, Paseo dan Pertamina. Oke, terusnya yang dilakukan Red Bull juga sama, udah cuma Red Bull doang dan garis merah doang. Sebenarnya desainnya bahkan cuma garis merah ini aja, garis merah di tengah di atas tulisan Red Bull. Karena logo Red Bullnya sendiri itu cuma modifikasi dari logo dia sendiri, terus ditaruh situ gitu.
Memang sesimpel itu aja bahkan kalau di dunia balap. Karena apa? Karena memang yang mereka lakukan itu terlalu cepat untuk ditonton oleh mata. Jadi ya udah gitu. Yang dilakukan adalah ya udah, yang penting simpel aja gitu, bagus gitu. Karena dia kan shape-nya terlalu rumit ya. Jadi agak repot untuk taruh garis lurus aja bisa terlihat bengkok ketika itu memang shape-nya repot gitu. Oke. Zam, ini udah kelamaan belum sih, Zam? Santai Bang, aman-aman. Aman ya? Waktu kita masih panjang. Insya Allah. Aduh, ngomong kayak kecepetan gitu. Kagak Bang, aman-aman. Nah, di referensi kali ini tuh sebenarnya ada ini referensi satu helm di kala itu untuk dua helm, maaf. Ini dua helm yang di kala itu. Jadi gini, ini helm tuh sebenarnya udah beres dan Azam minta untuk dibahas lagi. Jujur aja referensinya tuh di kala itu kayaknya ini deh waktu itu referensinya. Jadi banyak-banyak nginget-ngingetnya lah. Tapi yang secara garis besarnya itu ketahuan gitu. Nah, briefnya di kala itu cuma Le Mans dong yang beda. Maksudnya tuh helm untuk di Le Mans. Ini Sean Glyle minta helm dong untuk Le Mans yang beda. Oke, udah cuma gitu doang top. Yang beda tuh beda dari siapa gitu ya. Dari ribuan pembalap tuh kita harus tahu mana yang beda. Ini kan pasti nggak bisa. Terusnya yang satu lagi orang Prancis pembalap Mercedes dia bilang we let you do something crazy. Udah lu lagi, gue tahu lu gitu. Akhirnya yang dilakukan di kala itu untuk helm mission di Le Mans itu ngambil kayak apa ya? Di kala itu perbincangan hangat teman-teman itu lagi, wah anti desain tuh keren ya gitu. Sesuatu desain yang memang nggak ada prinsipnya gitu dan memang udah segila itu aja gitu, kayak tulisan apa sih bacanya tuh Heures itu kan ya di tengah Heures itu kan harusnya ada satu kesatuan ya, tapi ketika itu dipisahin terus ditabrakin gitu aja ya udah gitu, memang nggak ada rules aja, the rules is no rules gitu. Dan yang jelas dia cuma minta ini helm untuk Le Mans itu balapan 24 jam, jadi di sebelah kiri gue taruh 24H, di atas ditulis juga 24 jam Le Mans. Di sebelah kiri juga, di sebelah kanan ditaruh nama dia, Glyle, nama balap dia, dan yang jelas sponsor. Nah ini dia, balik lagi, sponsor itu selalu kita indahkan. Kentucky Fried Chicken, kenapa berani saya taruh gold di belakang? Karena saya 9 tahun di sana, jadi nggak apa-apa lah ya. Gitu. Ya, mereka juga nggak masalah untuk logonya ditaruh ada tiba-tiba gold, tiba-tiba merah gitu di belakang, itu mereka nggak masalah. Nah, Naughty by Nature juga salah satu anak perusahaan dia. Dan Taco Bell saya agak hati-hati, makanya saya taruh di putih di depan. Kalau misalkan kalian bisa lihat di bagian depan, di bagian hidung, itu di bawahnya ada Taco Bell. Itu salah satu yang saya hati-hati untuk taruh, karena misal Taco Bell itu baru masuk ke Indonesia, walaupun orang yang sama membawa dia ke Indonesia, tapi kan regulasinya masih sangat ketat ya, nggak kayak KFC yang bisa se-fleksibel itu sekarang. Ini harusnya nggak dimasukin sih, ini gambar kerja aja sih. Ini helm yang ketika udah di unwrap, jadi helm itu ketika di unwrap langsung bisa ya beginilah bentuknya. Jadi hal yang didesain itu dari sini, dan ini dia helmnya. Alhamdulillahnya jadi dengan mantap gitu ya, karena jadi gini, di slide atas itu tuh gue tuh bahas tentang control the production kan. Nah di kala itu satu-satunya orang yang bisa gua cecer untuk minta gimana produksinya, gimana, coba gua mau lihat dong gitu, itu cuma ada satu orang Itali di kali itu. Iya benar, kalau salah di kali itu orang Itali, Mattia namanya. Nah dia yang gua cecer untuk gimana ini. Nah itu tuh akhirnya menjadikan helmnya jadi hati-hati gitu, jadi bagus lah, jadi nggak asal gitu. Karena pernah kejadian satu di kala itu helm tuh tulisannya Dreamer and Believer, itu tulisan kanan kirinya gitu. Tiba-tiba hasil jadinya adalah tulisannya believer kanan kiri. Itu kan
hal yang nggak kontrol ya, hal yang nggak kontrol, desainnya bener, tiba-tiba udah jadi di hari H datang helmnya kok beda gitu, hal yang hal yang konyol tiba-tiba itu. Terusnya ya salah satunya lagi ini helm untuk pembalap Mercedes sih sebenarnya. Teman-teman ada beberapa teman-teman yang udah tahu juga. Jadi gini, kenapa warna pink dan biru? Pinknya itu adalah pink dan birunya adalah regulasi yang memang harus dilakukan gitu. Itu necessity-nya itu itulah gitu. Jadi brief dari dia adalah ini warnanya nggak boleh jauh dari ini. Sport pink dikala itu namanya sport pink dan blue apa ya, lupa deh namanya. Kalau yang birunya agak lupa. Jadi ini warna ini dimiliki oleh BWT, perusahaan filter air. Dia mengklaim ini adalah warna dia dan nggak tahu gimana cara ngeklaimnya. Akhirnya ya udahlah, gimana caranya kita desain dari situ. Nah, di helm yang satu ini tuh jujur aja lebih tricky dibanding helm yang sebelumnya. Kalau di helm sebelumnya gue tahu banget orangnya gitu, gue tahu dia memang kayak gimana orangnya, gue tahu seleranya kayak gimana. Dan ini ada tiba-tiba orang Prancis DM di Instagram minta untuk tolong desainin dong gitu. Gue suka apa yang lu lakuin di helmnya Sean gitu. Terusnya oke, ini helm gue yang sebelumnya, helm dia sebelumnya itu warna kuning semua. Dan helm sebelumnya itu warna kuning semua, dan helm warna pink itu jarang yang bagus jujur aja, karena helm warna pink di kala itu tuh ada Alonso dan yang lainnya gitu. Akhirnya yang dilakukan di sini adalah bermain sama regulasinya itu dia minta untuk 80% warna pink dan 20% warna biru. Maaf, 70% warna pink dan 20%, 30% warna 20% warna biru dan 10% warna lainnya gitu. Warna lainnya di sini tuh kayak misalkan warna magenta, ada warna juga warna hitam, putih. Nah, itu hal-hal warna-warna itulah yang dibawa di 10%-nya. Sebenarnya nggak 10% juga kalau misalkan kita mau hitung gitu. Tapi ketika ini break the rules of design dari helm motorsport pada umumnya, orang cukup ramai gitu di kala itu. Alhamdulillahnya langsung meningkatkan jumlah followers yang tiba-tiba tahun depan gue pengen bikin sama lu, tahun depan gue pengen bikin sama lu gitu. Kayak gitu-gitunya lah. Lumayan menggebrak dunia motorsport di kala itu dengan desain seperti ini, karena memang masih jarang orang yang mau untuk melakukan ini di helmnya, karena kan biasanya tuh kayak yang ya udah namanya helm balap tuh selalu yang merepresentasikan balap gitu, kayak garis miring, lancip-lancip, shadow kanan kiri, kayak gitu-gitunya lah. Sampai akhirnya ini jadi dan ini dia helmnya. Sampai akhirnya ini helmnya jadi dan orangnya juga suka banget dan dia bilang ini helm terbaik yang pernah dia punya. Ya ini. Dan alhamdulillah senang. Oh ya, perkara sponsor di sini memang benar-benar kita kita agungkan gitu ya, kayak misalkan Verodo dan logo starnya Mercedes, logo star Mercedes itu bisa di warna hitam, itu bisa kita waktu itu gue pastikan ke dia, coba lu tanya orang Mercedes boleh nggak logo lu ditaruh warna hitam gitu, hitam blok. Oh ternyata boleh. Terusnya AMG, apalagi BWT, semuanya sesuai dengan rules-nya, regulasi dia aman dan nggak minta tolong dong itu logo gua nggak boleh digituin tuh gitu, dan nggak ada. Ini kan helm ini tuh kan melewati 4 fase tuh, ini dikirim dulu ke BWT, ini dikirim dulu ke Verodo, ini dikirim dulu ke Mercedes, ini lu udah terima belum logo lu begini, warnanya begini, kayak gitu-gitunya lah. Makanya helm itu pengerjaannya lumayan tidak cepat ketika memang menyangkut dengan sponsor. Begitu juga dengan yang lainnya sih, baju jersey, terusnya mobil balap, motor balap, itu sama. Karena ketika itu mulai menyangkut dengan sponsor ada hak untuk lu nggak boleh gituin logo gua, karena mereka naruh uang ya di situ.
Dan ini helmnya ketika udah jadi, dan alhamdulillah beres. Ya, setengah jam loh, alhamdulillah. Waduh. Wah, keren banget Bang Alim. Ini Aduh, pusing. parah. Walaupun apa namanya mempresentasikan apa namanya olahraga balap, tapi ngejelasinnya tadi dengan kecepatan yang pas kok, Bang Alim. Oh iya, kecepatan ya? Enggak kecepatan, aman. Kita bisa apa namanya dengerin dengan baik, nyimak dengan baik, dan sambil bacain komen-komen yang jelas. Coba Bang Azam disimpulkan. Waduh, gimana ya nyebutnya. Tapi dari banyak yang udah Bang Alim apa namanya tadi sampein sih, tapi ada satu hal yang buat gua menarik dan penting banget buat kita yakini juga sih sebagai desainer gitu ya, sebagai creative person tuh kayak tadi kan lu bilang kalau apa sih namanya apa namanya desain itu inspirasi itu datang dari yang maha menggerakkan pikiran gitu ya. Iya. Itu tuh kayak jarang banget kita mikirin hal itu sih, kayak kita tuh selalu mengusahakan datangnya inspirasi itu kan dengan cara ya kayak gue harus ke sana, gue harus ke sini gitu, nanya orang, nanya teman gitu. Padahal bisa jadi kita lupa kalau mungkin inspirasi itu bisa kita minta dengan doa gitu ya. Betul, itu akhirnya setelah kejadian itu kayak jadi nambah ya, doa gue adalah ya Allah nih tolong bantuin beresin gitu. Iya gitu benar-benar. Kadang kan kita kalau doa tuh langsung minta ending ya Bang Alim, kayak ya udah ya Allah bikin gue kaya gitu. Padahal kita bisa minta untuk detail-detail stepnya tuh kayak untuk project ini ya Allah mudahkan inspirasinya. Iya itu padahal itu part yang sangat pusing loh, jujur. Ya, dari inspirasi ada beberapa kejadian memang helm itu baru bisa dilakukan itu setelah sebulan. Ini yang sekarang ini lagi jalan itu udah sebulan running masih di situ-situ aja gitu. Iya. Berarti apa itu? Itu apa namanya mandek karena inspirasi, Bang. Mandek karena sponsor cabut. Itu jadi tadinya krusial. minta warna pink terus tiba-tiba kuning karena sponsornya cabut gitu. Waduh, itu jadi mandek. Ya banyak hal-hal kayak gitu lah. Okay. Hal-hal teknis itu kan masing-masing kita biasanya berbeda ya, tapi menyikapinya kayaknya dari hal yang tadi itu sangat-sangat berguna buat semuanya sih, jujur aja. Oke. Gue coba sambil bacain pertanyaan kali ya. Tapi banyak ketumpuk sama chat-chat yang pertanyaan yang bagus-bagus banget begini. Oke. Tadi kan lu di awal ngejelasin apa namanya karya lu untuk desain jersey timnas basket ya gitu. Iya. Sempat juga ngebahas tentang ya ini desain jersey Indonesia gitu, grafisnya harus kayak gimana gitu, dan lu nggak mau yang batik gitu, makanya larinya ke tenun. Terus ada pertanyaan nih dari Vicky Dulamayo, dari Abang Pikdul ya kan. Bang Alim, gimana caranya buat dapetin ide grafis supaya nggak Jawa sentris? Waduh, ini pernah kita bahas nih. Ini pernah kita bahas Bang Alim dulu ya. Bagus sih di pertanyaan, jujur bagus banget. Kita tuh sebenarnya bahas. Sebenarnya ada satu batik yang memang kalau batik ini dipakai, itu mau dari Sabang sampai Merauke, semuanya akan setuju bahwa wah ini batik mewakili Indonesia, ya Sam ya. Ya sebenarnya ya itu apa itu Bang? Ya. Ya itu batik PNS. Tapi pertanyaannya nggak di situ ya. Iya. Pertanyaannya nggak di situ ya. Tadi pertanyaannya yang mana sih, Bang Alim, gimana caranya buat dapetin ide grafis supaya nggak Jawa sentris? Nah, di kala itu jujur aja, gua itu tahu hal Jawa sentris. Jadi itu waktu lagi bahas ini tuh kalau salah sama Azam juga, jadi bahas juga bahwa supaya nggak Jawa sentris tuh gimana gitu. Jadi tuh
kita untuk nggak Jawa sentris, kita tahu dulu bahwa Indonesia selama ini Jawa sentris, bener nggak? Betul. Jadi kalau misalkan tiba-tiba dapat project lagi untuk yang mewakili Indonesia, udah belaga gila aja kita bikin Kalimantan gitu. Karena biar apa? Biar nggak Jawa sentris. Sesimpel itu sih sebenarnya. Nanti ketika misalkan ada orang, aduh kok Kalimantan mulu, hey jangan bohong kamu, nggak mungkin Kalimantan mulu, yang ada Jawa mulu gitu. Nggak mungkin orang negor itu gitu, nggak mungkin orang negor, aduh kok Kalimantan mulu sih, enggak sih gitu. Benar-benar. Kalau ngomonginnya supaya gak Jawa sentris ya kita bisa ambil yang lain gitu. Iya, Mungkin supaya nggak Jawa jawabannya sentris kita harus tahu bahwa selama ini betul. Jawa sentris gitu. Mungkin jawabannya akan beda kalau mungkin pertanyaannya gimana caranya dapetin visual yang gambarin Indonesia secara mutlak kali ya. Oh iya, kalau misalkan secara visualnya, sorry tadi masih pertanyaan, berarti buatin ide grafis supaya nggak Jawa sentris. Ya memang melakukan riset di tempat mana yang harus dituju, karena di kala itu Mandalika lagi anget-anget ya, waktu lagi bikin ini tuh jujur aja Mandalika lagi harum-harumnya di kancah dunia, dan nggak ada salahnya kalau nama Lombok sekalian digoreng gitu. Dan di kala itu pernah ngecek Twitter, ada juga yang ngirimin bahwa media lokal Lomboknya gitu sangat seneng gitu. Akhirnya kita dibahas gitu, ibaratnya gitulah. Akhirnya tenun kita dibahas gitu. Waduh, bang. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Dari sebelah sini, Mas, kalau mau jadi desainer sportswear kayak bola, basket, dan kawan-kawan itu harus masuk studio atau agency? Atau bisa sendiri sih, Mas? Kalau sendiri cara pitchingnya gimana ya? Gitu. Mungkin bisa cerita awal mula lu kali ya, Bang ya? Masuk ke kancah ini. Kalau ini tuh gimana? sama kayak misalkan, ini tuh sama aja pertanyaannya kalau misalkan, kalau gue mau jadi desainer baju metal, gimana caranya ya gue masuk agensi apa sendiri gitu. Ya. Ya sebenarnya itu. Jadi kalau misalkan, ini sebenarnya pertanyaannya general ya, mau bola atau basket. Itu kan gimana kita membranding diri kita sendiri ya. Jadi kalau misalkan kita merasa Instagram kita adalah apa yang merepresentasikan pekerjaan kita, silahkan branding diri kita di situ gitu. Dan keluarin semua ide tentang misalkan mau menjadi desainer jersey bola gitu misalkan. Keluarin aja terus kayak fantasi fan art gitu tuh. Jadi kalau misalkan fan art itu hal yang nggak ada masalah juga, kan mereka nggak akan menuntut ya. Dan ketika itu udah berjibun gitu, itu pasti ada aja yang datang sih, karena di kala itu tuh helm itu baru, orang itu baru udah mulai berdatangan ketika helm udah ngerjain 4 atau 5 gitu, 4 atau 5 helm memang udah jadi helmnya. Akhirnya orang mulai berdatangan dan tiba-tiba nge-DM, mau dong, gue mau bikin gitu sih. Dan intinya personal branding ya, balik lagi. Kalau misalkan tiba-tiba kita mau AC Milan, mau ikut pitching AC Milan, waduh, kalau yang itu pertanyaannya nggak tahu sih, jujur aja. Pitchingnya gimana nggak tahu, jujur aja gitu. Tapi kan biasanya tim itu kan punya tim marketing ya. Tim bola itu punya tim marketing, tim basket itu punya tim marketing. Ketika dia tahu gitu di Instagram tiba-tiba ada namanya sebelah sini, wah ada tuh jersey, dia jago banget bikin jersey basket, namanya Instagramnya sebelah sini gitu. Exposure udah tinggi, tim segede Rans pun mau gitu. Wah ini jersey gue dibuatin sama si Ed sebelah sini nih gitu. Kayak gitu. Itu perkara personal branding aja sih, yang walaupun sama kayak ini ya Bang ya, apa namanya, ada ilustrator yang fans Liverpool kalau nggak salah, orang Indonesia itu. Oh iya, yang Tottenham juga. Iya, oh iya yang iya benar-benar ilustrator itu. Iya. Dan itu kan awalnya bermula dari fan art ya, Benar-benar. Dan sampai yang jelas dipakai sama mereka, sama official akunnya, sama official lah gitu. Dan yang jelas nggak instan juga ya Bang ya. Iya, kayak kalau misalkan lagi sembari masih kuliah sih, gas aja nggak sih?
Iya. Bahkan kalau misalkan mau ditanya nyesal apa enggak, ya nyesal kenapa nggak memulai dari zaman kuliah gitu. Oke. Gitu sih. Pertanyaan selanjutnya Bang Alim nih dari Firmansyah Putra. Eh, ini kayaknya bahas yang helm tadi deh. Nah, nentuin gimana pola gambar kerjanya, gimana Bang kalau dari nol? Apa emang dapat template, apa ngukur sendiri? Oh iya nih belum gue bahas ya. Padahal ini pengen gue bahas loh. Ya Bener-bener. udah bahas aja Bang. Iya, iya, Bukan yang bener-bener. nanya. Alhamdulillah ada yang nanya. Jadi itu yang harus diketahui ya, desain helm itu tuh menyatukan 5 desain dalam satu wadah gitu. Kanan kiri, depan belakang sama atas. Itu 5 desain dalam satu wadah. Ingat, ketika 5 desain dalam satu wadah, berarti kan ada transisi dari kanan ke depan, dari depan ke kiri, kiri ke belakang, belakang ke kanan, belakang ke atas dan ke atas, ya segala macam. Nah, transisi-transisi itu yang memang harus dipikirin. Kalau misalkan perkara template-nya, Zam pertanyaannya mana sih Zam? Gue lagi nyari nyari tahu dari tadi. Itu dia di tengah-tengah komen-komen. Iya nih, aduh ampun. Dia tadi nanya apa lagi? Apa namanya? Nentuin gimana pola gambar kerjanya kalau dari nol sama apa atau emang dapat template atau ngukur sendiri. Oh ya oke. Jadi gini, kalau misalkan pola awalnya enggak. Jadi gue tuh pakai helm yang paling general dipakai sama pembalap mobil. Walaupun nantinya pembalap mobil akan pakai helm yang berbeda. Jadi gue pakai di kala itu yang sampai sekarang gue pakai adalah Bell HP7. Keluarannya Bell tipe HP7. Nah, helm ini biasa dipakai sama helm pembalap Formula One. Akan sangat berbeda ketika di motor. Kalau misalkan tiba-tiba ada klien pembalap motor minta, jujur aja gue nggak akan bisa bikinin 3D-nya gitu, karena gue nggak punya model ya gitu. Terus ya kalau misalkan ukuran dan segala macam, mereka ini jadi gini, makanya tadi ada slide control the production gitu. Jadi gini, kalau gue pribadi itu kenal beberapa painter di sini bukan di sini sih, di luar sih sebenarnya. Jadi kayak misalkan untuk Prancis dan areanya itu ada satu namanya BS Design. BS Design ini ibaratnya kalau misalkan ada orang datang ke gua minta bikin desain, oke, nanti lu gua rekomendasiin untuk chat di sini ya di BS Design. Nah itu nanti gue bisa kontekan sama orangnya untuk orang ini udah hubungin lu belum? Udah, dan ini helmnya kayak gini. Nanti dia juga banyak nanya untuk ini perkara yang di sini gimana nih gitu. Hal-hal kayak gitunya lah. Jadi butuh supervisi lah ketika itu diproduksi. Sama di bagian, kalau misalkan di bagian Jerman nanti ada lagi. Nanti kalau misalkan kalau Sean pribadi itu Sean Gelael itu pribadi dia di Bell di Bahrain. Dan kebetulan yang ngechatnya adalah orang Indonesia. Jadi kemarin orangnya tiba-tiba nge-DM, Bang, saya yang ngechat helm Sean. Oh bagus deh, besok-besok saya bisa nanya gitu. Selama ini kan masih nanya sama manajernya. Manajernya tuh kayak masih terus-terus tektokan gitulah. Terus-terusan tektokan dengan Bell-nya. Manajernya buat cecer mulu untuk, lu jangan sampai salah kayak gitu-gitunya. Itu perkara supervisinya harus benar-benar diperkuat sih gitu sih. Terusnya kalau misalkan template-nya itu beli, karena agak sulit memodeling helm itu tuh. Oke, Enggak seberapa ya. berapa? Yang nanya mungkin penasaran template atau mockupnya dari mana, itu Bang Alim udah jawab ya. Emang ada yang nanya juga mockupnya dari mana? Kali aja kayaknya kayaknya banyak yang nanya juga deh Bang. Maksudnya dalam hati bertanya-tanya. Oh iya. Oke, gue mau nanya nih Bang. Iya siap. Apa ya lagi? Kan tadi kayak lo ketika dapat project kayak yang jersey timnas, terus mungkin beberapa klien lagi, atau mungkin bahkan ini hal yang umum terjadi di teman-teman desain, sering kali dapat project yang sebenarnya briefnya
clueless gitu loh, no clue gitu loh Bang. Ya kan? Tidak nyebelin ya? Iya kan? Itu kan hal yang nyebelin gitu. Nah, cara lu sendiri nyikapin itu apa sih gitu? Apa yang lu lakuin? Entah mungkin lu nyiapin atau nyari clue lu sendiri untuk lu ngerjain project ini atau kayak gimana? Ada kiat-kiat nggak sih? Itu jujur aja hal yang nyebelin sih Zam, itu dan selalu begitu gitu. Kayaknya dalam seumur berapa? 9 tahun di dunia desain gitu ya, 9 sampai 10 tahun. Itu yang datang dengan brief yang bagus tuh kayaknya cuma 2 atau 3 gitu. Sisanya agak aduh gitu. Nah, biasanya gue pribadi menyikapinya itu adalah menjadikan diri gue sebagai diri dia. Oke. Misalkan kayak untuk timnas itu kasusnya adalah gue menyikapi diri gue adalah sebagai pemain, bukan sebagai pemain timnas, sebagai badan timnasnya tersendiri gitu, karena dia datang kan briefnya cuma begitu doang gitu ya. Terusnya atau jangan timnas deh, kalau timnas terlalu banyak orangnya. Helm mission deh, misalkan dia datang dengan cuma ngomong chat cuma lemang yang beda dong gitu. Gue memposisikan itu yang beda tuh yang mana gitu, itu karena dia udah saking sering begitunya, dia tuh pasti begitulah, keluarga itu pasti begitu gitu. Sedia sama bapaknya itu selalu begitu gitu. Dia tuh langsung yang beda gitu. Nah, hal yang pertama gue lakuin adalah gue memposisikan diri gue sebagai dirinya, walaupun beda lah ya. Pasti. Gue memposisikan sekaya apa visual dia gitu, biasanya gitu. Walaupun memang prosesnya akan menjadi lebih lambat, gue akuin. Banyak helm-helm yang terbuang dengan sia-sia begitu aja gitu, banyak juga. Desainnya nggak kepake gitu aja ya, banyak juga. Karena itu tidak mempercepat proses desain, karena proses desain yang konvensional adalah yang paling cepat, yang memang udah dilakuin sama semua orang selama ini gitu ya. Briefnya bagus ya kelihatan jelas gitu. Dan ke-track tuh, ini brief lu kayak gini kok gitu. Nah, beda ketika itu tidak ada briefnya ya. Ketika nggak ada briefnya ya yang dilakukan adalah ya wes gitu. Gue memposisikan diri gue sebagai lu. Menurut gue ketika lu melihat ini bagus deh. Gue tahu kok menurut lu ini bagus gitu. Kalaupun ada miss-nya, paling kayak miss tiba-tiba, Lim jangan warna ini deh. Kayaknya kalau warna ini bagus deh. Oke, coba. Dan ternyata oke. Selama tektokan itu masih di ranah yang oke, ini masih bagus kok gitu. Kalau tiba-tiba warnanya udah mulai nyeleneh gitu, terusnya udah mulai ngerusak struktur desain helmnya gitu. Wah, itu yang biasa gue tahan. Jangan kayak gitu. Nanti kalau misalkan kayak gini, ini bakal rusak nih bagian sininya. Karena helm itu kan tadi yang gue bilang ya, ada lima sisi ya. Ketika satu sisi itu dirusak biasanya dirubah, biasanya ada part yang lain yang harus menyesuaikan, biasa gitu. Biasa kayak gitu sih. Berarti untuk memahamin si klien ini, kan kadang banyak project juga yang sebenarnya kita harus bicara sama audiens gitu kan, harus memahami audiens gitu. Nah, di sini berarti audiensnya, usernya si klien itu sendiri kan berarti. Biasanya kan yang ngomong tanpa brief itu kan yang kenal, Zam. Iya, benar. Kalau tiba-tiba nggak kenal, halo Mas Azam, saya Alim, saya dapat nomor Mas Azam dari ini. Tolong bikinin yang bagus dong. Nggak ada kayaknya. Sulit banget. Berarti ya mungkin karena yang ngandelin relasi itu, ngandelin yang emang udah pertemanan gitu kan, jadi sedikitnya memudahin Bang Alim buat tahu selera visualnya gitu mungkin. Iya. Oke, kayak gitunya benar. So, gue tadi tertarik sama ini sih, soal ngebahas tentang anti desain. Wah, itu dia. Yang di helm lo gitu. Gimana caranya ngedesain sebuah anti desain? Padahal kan kita juga tetap dituntut harus ngehasilin desain yang bagus kan? Iya. Gue di helm ini jujur aja, dari sekian banyak helm itu helm favorit gue jujur aja. Warnanya enak, hasilnya bagus, finishingnya oke,
tiba-tiba ketemunya dari matte ketemu glossy di bagian goldnya, kayak gitu-gitunya. Cuma kalau kita ngomongin anti desain, kayaknya gue bukan expertise di situ, tapi dari hasil diskusi bareng teman-teman yang melakukan, aduh kayak logo Polmed 14 tuh lu. Itu beyond bro. Beyond ya, parah ya. Iya. Atau jangan itulah, itu terlalu nanti agak tipis lah ya, takut bisa menghina. Apa ya? Jadi emang ya balik lagi, the rules is no rules ya. Jadi memang gue dibebasin untuk sebegitunya. Lim, ini buat memang ini buat pribadi. Gue tahu ini nggak ada rules ya gitu. Jadi gue nggak pengen tulisan 24 jam Lemans itu ditulis dengan begitu aja gitu. Gue pengen 24 jamnya tuh JA-nya gue miringin ke sini, M-nya gue miringin ke sini dengan feeling visual, dengan feeling ini masih kebaca kayak gitu-gitunya aja sih sebenarnya. Ya jadi kayak nyentuh-nyentuh jurang dikit lah. Itu kayaknya kalau digeser dikit udah mulai gak baca sih. Iya. Benar-benar. Tapi ya itu sih benar, di beberapa quotes-nya siapa ya yang ya untuk melanggar aturan kita harus tahu aturannya gitu kan. Iya betul. Gitu. Untuk bisa anti desain kita harus bisa desain. Benar-benar. Karena kan ya pada akhirnya tetap di situ tetap ada prinsip dasar warna, komposisi, betul. Ya kan, ya, gitu. Itu hal yang nggak bisa digeser ya, soalnya benar. Benar. Iya, setuju sih. Makanya logo yang bisa ditiup itu logo yang bisa ditiup komennya dong. Itu logo yang menurut gue pribadi dia tuh bisa untuk bikin logo keren, tapi dia melakukan hal itu beyond bro. Beyond, parah, gelembung jahat. Bagai gelembung. Logonya bisa ditiup. Ada di sini nggak orangnya? Kalau ada kan nggak apa-apa bang. Iya, gue jujur aja. Kalau misalkan ada, jujur aja, gue bukan orang di part orang yang ledek. Gue justru orang yang maju paling depan untuk bilang itu keren. Oke. Bagus bang, sarkasnya. Pujiannya. Oke. Nah, buat teman-teman yang mau nanya bisa langsung open mic mungkin. Nggak ada yang mau nanya? Kita atau ada pertanyaan yang mau lu jawab bang? Tadi ada yang lu temuin lagi ya? Emang ada pertanyaan lagi? Gue terlalu banyak lihat di awal-awal sih tadi. Oh ini Dono M tadi angkat tangan. Oh Om Dono, siap. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan saya tadi ada di atas sih, sudah diketik, tinggal dijawab aja. Oh ya. Saya menanti jawabannya. Thank you. Oh ya. Mana, nih awal-awal. Paling atas ya. Paling atas, siap. Nih, Bang, sebagai seorang desainer kita juga dituntut profesional dan dari kerja profesional akan mendapatkan reward akan itu. Bagaimana pelaku desain dapat menetapkan biaya jasa pelaku desain setelah melalui banyak proses. Terus ada satu lagi, bagaimana pelaku desain menetapkan jasa desain yang sebelumnya kita belum pernah melakukan atau baru pemula. Itu Bang Alim. Gimana ya? Sebenarnya gini sih, aduh, ini kalau gini tuh nggak ada rumusannya sebenarnya. Atau nggak gini aja, gue nggak bisa Om Dono, saya nggak bisa jawab format paling benernya. Saya nggak pernah ngeklaim ini adalah format paling benar, tapi ini adalah yang saya lakukan selama ini gitu. Mungkin bisa membantu, mungkin juga nggak bisa membantu, jadi mohon maaf. Jadi yang biasa saya lakukan selama ini adalah saya harus tahu betul siapa kliennya. Ketika udah tahu betul siapa kliennya, itu enak untuk menentukannya. Dan udah gitu gini, pekerjaannya itu sekomersil apa? Kalau misalkan pekerjaannya nggak terlalu komersil, biasanya ketemunya bottom line tuh. Jadi kayak misalkan kita nentuin bottom line diri kita adalah misalkan ya 3 juta gitu misalkan. Terusnya ini
pekerjaannya nggak komersil nih, yang nantinya nggak menghasilkan apa-apa buat dia, kecuali kalau misalkan tiba-tiba harus bikin desain logo produk perusahaan gitu misalkan, yang nantinya logo produknya itu akan sangat menjadi wajah si produk itu gitu misalkan. Tiba-tiba Pertamina, Alim tolong bikinin logo Pertamax. Waduh, kurang apa coba Pertamax? Kurang dicaci apa coba Pertamax? Karena harganya terlalu mahal. Itu kan udah komersil banget gitu ya. Nah, itu tentuin itu akan sangat enak banget ketika kita bumbu-bumbui dengan riset. Memang kita kan melakukan itu dengan riset ya. Semuanya dilakukan dengan riset. Kita nggak pengen logo itu sama dengan logo perusahaan lain gitu. Misalkan tiba-tiba sama Super 90-nya Shell gitu, tiba-tiba sama, kan nggak enak dan nggak etis gitu. Tapi ketika itu riset itu ada dan jam pengerjaan itu ada, itu kan ada value ya di situ ya. Dan tiba-tiba bilang 25 juta sama Pertamina, itu hal yang gampang sih. 25 juta untuk Pertamina gitu, tiba-tiba invoice untuk satu logo, itu hal yang gampang banget justru. Tapi kita akan nggak make sense ketika minta 25 juta ke teman kampus kita yang mau buka usaha Jasuke gitu misalkan. Waduh, bubar Jasukenya. Jasuke-nya, kasihan beli jagungnya. Iya, jadi memang perkara rate itu tahu dulu. Kalau misalkan saya pribadi, Kang Dono, jadi tuh saya tuh banyak tahu kliennya, sampai ketika udah saking tahu kliennya, saya bilang terserah itu adalah itu value yang lumayan. Bukan lumayan, malah tinggi justru. Jadi misalkan bilang, oh sama ibu, terserah ibu aja. Itu saya ada satu klien yang memang saya bilang, sama ibu terserah ibu aja. Tiba-tiba tuh ngirimnya, oh ya udah, nanti ngirimnya itu kayak bisa epic gitu, kayak oke, terserahnya si dia mah segini gitu. Bukan, jadi terserahnya aja segitu gitu. Memang kita harus tahu kliennya aja sih sebenarnya. Ini dari saya pribadi ya Om ya. Tapi kalau misalkan Om punya rumusan yang lebih atau teman-teman lain yang mungkin punya rumusan lebih jelas, apalagi Yonges bisa menjawab mungkin. Apa Yonges? Mas Yongnya sibuk kayaknya nih, Bang Iya, Alim. ada apa? Itu Saya kalau lagi misalkan diam 1 jam ini. tolong bisa membantu membuat rate, Rumusan harga. rumusan harga. Rumusan harga ya. Bagaimana pelaku desain dapat mendapatkan biaya jasa pelaku desain setelah melalui banyak proses gitu. Itu hak kita sih memang, dan tapi kalau misalkan perusahaannya memang valuable gitu, bonafit gitu, setelah dia minta terus kita gedor dengan invoice 30 juta, mau nggak mau bayar sih mereka, walaupun harus nunggu 3 bulan ya. Iya. Ya, mungkin emang banyak aspek kali ya, emang kalau di kita, di teman-teman desainer banyak yang mungkin punya rumusan sendiri gitu, melihat mungkin level dirinya ada di mana gitu, riwayat, pengalaman, CV-nya ada di mana gitu kan, dia desainer pernah di mana gitu, itu yang nentuin value dirinya. Dan itu benar juga tergantung juga gitu, salah satu pertimbangannya adalah kliennya juga. Dan tapi kalau ngomongin ngomongin rumusan nentuin harga, sempat pernah dibahas di, kalau nggak salah, di bukunya Atgi ya, kalau nggak salah tuh, di buku panduan desainernya Atgi atau kayak gimana. Nah itu mungkin buat teman-teman yang punya link bukunya bisa share mungkin ya gitu. Kalau nggak salah gue waktu itu pernah Bang lihat, karena jadi obrolan juga buat teman-teman ketika ngeluarin itu gitu. Itu sih. Nah mungkin Om Dono, Mas Dono, mungkin bisa dicari bukunya Atgi, mungkin bisa dikulik di Instagram atau websitenya Atgi sih untuk dapetin rumusan yang mungkin Atgi coba pernah bikin gitu.
Iya, kadang memang se-fleksibel itu ya tiba-tiba kayak kita spekulasi ngerjain satu kerjaan itu, kayaknya ini seminggu deh. Ternyata pengerjaannya bisa 2 minggu atau 3 minggu. Kita bukan di part yang enak untuk membengkakkan harga si klien ya. Tiba-tiba bengkak harganya karena delay 2 atau 3 minggu kan nggak enak. Itu banyak aspek yang saya jujur aja nggak ngerti. Kadang makanya mungkin kalau di agency itu hal yang sangat sering dilakukan gitu ya, apalagi sampai strict dengan revisi lu cuma boleh 3 kali ya. Aduh. Itu sih. Udah. Oh ya, Bang Arijal, silahkan Bang Arijal, open mic-nya. Aduh, terima kasih nih Bang Ajam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sangat super sekali materinya nih dari sharing-sharing Mas Alim. Sangat menggugah. Saya penasaran di awal tadi tuh proses berapa lama waktu pengerjaan untuk mendesain jersey itu tadi dari nol sampai finish dan sampai diterima. Kemudian tadi kan di fase ngedesain itu kan ada kalanya stuck, kemudian tadi dengar ceritanya ketika selesai sholat dapat pencerahan kayak gitu kan. Nah itu tuh di waktu H-min berapa deadline gitu, H-min berapa final desain gitu, dan bisa diceritain tuh kayak gimana Pak Alim. Terima kasih atas jawabannya, semoga Serbaguna semakin maju. Jaya jaya jaya. Belum jawab kan? Iya sih, ini gak dikasih tahu juga. Jadi jersey itu tuh datang, pokoknya sebentar, agak ingat-ingat dulu. Oh ya, jersey itu tuh datang dengan deadline waktu 2 minggu sebenarnya. Karena setelah 2 minggu itu sebulan harus diproduksi. Jadi bulan depannya itu adalah kejuaraannya. Masalahnya adalah 2 minggu ini, seminggunya itu tuh udah direncanain dari tahun lalu bakal naik gunung kita seminggu, yang nggak mungkin bawa laptop. Jadi seminggu alhamdulillah beres. Alhamdulillahnya itu beres. Walaupun yang kejadian tiba-tiba tercerahkan dari inspirasi itu tuh beres, itu lupa di hari keberapa, yang jelas bukan di part yang mepet gitu ya. Karena alhamdulillahnya jersey ini tuh seminggu kurang, bahkan itu memang tiba-tiba kok jadi ya gitu, beres ya. Terusnya alhamdulillah nih naik gunungnya lancar gitu. Gitu sih, lebih kayak alhamdulillahnya beres gitu. Karena memang butuh waktu, butuh waktu untuk produksi ya. Produksi kan kasihan, mereka produksi segitu banyaknya dan mereka ngejar untuk jualan merchandise sebulan pun nggak cukup seperti kemarin tuh. Gitu sih. Gitu Bang Arijal. Mantap Bang Prosesnya. Alim. Wah, Bang Alim tuh untuk helm Sean itu Bang Alim klaim jasa atau invoice berapa jika boleh share ke manajemen Sean? Maksudnya harganya atau apa ya? Untuk helm jasa. Oh, invoice. Jadi gini biasanya. Jadi kalau misalkan untuk Sean pribadi, saya tuh tahu dia itu dapat sponsor dari Bell untuk painting dan helmnya, dalam setahun dapat 4. Nah, makanya kadang tuh kalau dalam setahun dia belum 4, kadang suka nggak bikin helm lagi nih gitu. Jadi dipancing dikit, dan itu nantinya dikirim invoice ke kantornya gitu sih. Yang walaupun jadinya bisa 3 bulan, kita boleh nggak Mas minta helmnya 1? Sebenarnya banyak yang nggak tahu ya helmnya. Fun fact-nya adalah helm itu tuh seharga 500 juta. Totalnya seharga 500 juta. Jadi kayak misalkan helmnya itu anti crack, dites dengan beban gajah gitulah, ditiban gitu, cangkangnya nggak hancur, kacanya anti peluru, terusnya Hansnya tuh
full karbon gitu lah ya, pokoknya intinya 500 juta lah habisnya. Bisa denger lagu. Udah pertanyaannya udah mulai wuhui. Udah cihuy ini pertanyaannya. Oke, tadi kayaknya ada yang angkat tangan lagi ya. Mungkin teman-teman yang mau nanya open mic boleh langsung open mic aja. Iya, silakan. Mas Yonges angkat tangan tadi tuh. Maaf Mas, kepencet. Oh gitu ya. Padahal tombol jauh. Boleh jawab. Siapa lagi tadi tuh? Aduh. Boleh nanya Jam? Apa? Mas Yonges mau nanya? Ya, nanya Mas Yonges. Lim, Mas Alim, semuanya kayak gitu. Kenalkan, perkenalkan. Mau nanya nih, ini kan desainer dan apa ya? Mungkin bisa dibilang seniman terapan mungkin ya. Betul. Nah kan basic dan pekerjaannya kan hampir mirip ya. Bergerak di bidang visual, ada brief segala macam bla bla bla, dan ada tujuan akan penciptaan karya yang akan kita lakukan gitu ya. Yep. Pernah nggak sih dapat case di mana lu kena kebuntuan kreatif gitu? Sering banget ini. Ini pertanyaan udah beres ya? Udah. Oh ya, dan antisipasi dan solving the problemnya itu seperti apa? Oke. Di Yogyakarta jam terbangnya sama ya, seangkatan. Jadi memang ya kita saling sharing aja ya. Jadi memang kebuntuan dalam pekerjaan ini tuh kan bukan perkara teknikal ya. Kalau perkara teknikal kita masing-masing punya ribuan cara yang berbeda gitu, clipping mask lah atau trim sana sini, itu kita insya Allah udah di level yang fasih gitu, yang memang udah di luar kepala gitu ya. Kadang kita nggak tahu mencet huruf apa, tapi kalau jari manis gue mencet itu, ya itu kepencetnya itu tuh gitu, udah kayak gitulah, udah tau lah di luar kepala gitu. Tapi kebuntuan yang sering kita temui adalah kebuntuan berpikir. Sering banget dapet itu, sering banget kejadian itu. Dan belakangan ini sih karena dikala itu apa ya? Karena gimana bilangnya? Bahasanya tuh taruh yang gue lagi pikirin bahasanya nih yang enak. Karena momen yang tadi gue jelasin itu ya, dulunya gue tuh ketika stuck di satu momen tuh bisa yang memang memaksakan diri untuk duduk berjam-jam di depan situ ngobrak-abrik segala macam dengan deadline yang memang harus terpenuhi, tapi ternyata tiada guna gitu, malah mempersulit diri sendiri gitu. Maksudnya mungkin ada orang lain yang memang bisa melakukan itu dan terus ketemu ya itu perspektif yang berbeda. Tapi kalau misalkan gue pribadi karena kemarin itu belajar dari hal yang kemarin gitu, gue dari abis subuh duduk depan laptop nyari terus nggak ketemu, jam 8-an turun main sama anak segala macem, terus naik lagi sampai zuhur masih nggak ketemu juga, abis sholat zuhur terus ya masih main bahkan bisa main PS dulu saking nggak ketemunya gitu, main PS dulu terus ya ngapain dulu lah gitu sampai nyari cemilan dulu, terus duduk lagi masih nggak ketemu juga sampai akhirnya maghrib gitu, udah pasrah gitu. Terus tiba-tiba duduk ketemu gitu, aneh, dengan segitu aneh gue langsung mikir, wah gila nih gue kok bisa ya, gue nggak kepikiran bahwa yang gerakin otak gue kan bukan kekuatan gue dalam situ gitu, emang Allah yang nentuin gitu, emang Allah yang nentuin bahwa otak gue bisa berpikir ke situ gitu. Jadi kalau bisa dibilang bahwa itu sebuah mahakarya, kayak misalkan jersey atau dan helm dan yang lain-lain ya, itu mahakarya gue, bisa dibilang itu bukan gitu. Justru itu adalah gue penyambungnya dari apa yang
Allah mau aja sih. Gitu sih. Gue cuma klik gitu sih. Gitu Mas Yonges. Waduh. Bang Alim untuk menyelesaikan art block ya. Ini ada angkat tangan dari Abang Rahman. Silakan, monggo. Assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam Abang Azam dan Abang Alim. Malam, Abang Rahman. Ini ada yang mau saya tanyakan ini. Bagaimana cara biar tetap sustainable sebagai kita orang desainer, terutama saya yang orang baru, untuk menghadapi di tengah-tengahnya software dan website yang berkeliaran dengan harga yang murah dan gratis. Ya itu aja, terima kasih. Mohon dibantu ya. Gue kemarin mikirin jawaban ini nih. Sebenarnya yang dimaksud Canva kan ya? Ya, dan yang lain-lainnya mungkin. Iya. Jadi tuh gini, baru kemarin gue mikirin. Gue nggak pernah takut mau Canva upgrade segimanapun gitu. Lu semua orang bisa mengoperasikan Canva atau yang lain ya, bisa mengoperasikan dengan begitu mudahnya, bisa memilih font dengan begitu mudahnya. Tapi sebentar, yang nggak mereka punya, maksudnya yang nggak Canva punya adalah sense. Sense itu nggak ada yang, maksudnya sense itu memang harus dari perorangan. Itu jadi gini, misalkan gue gara-gara lihat di YouTube kalau nggak salah, orang bikin lilin, terus itu packagingnya tuh kayak gak nyambung gitu, terus ya dia bilang gitu, dia bikin di Canva. Jadi Canva tuh memang bagus untuk mempermudah, tapi nggak menjamin orang jadi bagus juga gitu. Tapi ketika dia punya sense dan memakai Canva, wah itu orang bisa cepet sih gitu. Percayalah, rezeki datang darinya itu. Kelas Muhammad Rifai. Terima kasih Abang Alim sebagai pencerahannya dan memantapkan diri saya sebagai desainer. Tapi nggak bener itu memang sense itu ya. Sense itu kan bisa dilatih ya. Kita ketemu ngobrol sesama desainer, terus ya intuisi desain itu kan bisa dilatih ketika kita ketemu masalah. Canva itu kan nggak menemukan masalah kan, tapi kita yang ketemu masalah gitu sih. Dan kita tuh terus berkembang gitu. Kevin Nugraha. Ya, tadi untuk pertanyaan Abang Ameng udah cukup ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya Mas Kevin, silahkan. Biasa dia. Halo, assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Salam. Mau tanya dong, gimana sih tips and trick untuk menentukan harga kepada klien? Itu aja sih pertanyaannya. Apakah ada tips and trick atau gimana sih patokannya gimana gitu? Apakah ada cara menghitungnya? Entah itu dari lama pengerjaan atau mungkin seberapa besar kesulitan yang dihadapi gitu. Makasih, itu aja. Selamat malam. Assalamualaikum. Dalam. Ini emang harus diulang sih Zam, kata-kata ini Zam. Benar. Silakan. Itu jawab apa ya? Sebenarnya garis besarnya adalah kita harus tahu. Ini maaf ya teman-teman semuanya kalau misalkan memang jawaban ini terulang. Jadi sebenarnya yang kita harus tahu, Vin, itu tuh adalah kita harus tahu betul kliennya. Dan kalau gue pribadi, ini bisa pendapat yang salah ya. Tapi kalau gue pribadi, gue harus tahu dulu output yang nanti gue kerjakan itu memang sekomersil apa nilainya. Jadi kalau misalkan cuma nggak terlalu komersil gitu, ya mungkin ketemunya ya bottom line aja gitu. Dan kita sebenarnya yang paling penting malah kita pede nggak menentukan bottom line kita. Kalau misalkan gini, ada beberapa klien juga yang memang dia datang terus ya gue ngomong gini,
sebentar, bottom line gue segini, lu oke apa enggak? Kalau misalkan oke, ayo kita go, kalau enggak ya udah. Biasanya kalau itu keluar kalau udah pekerjaannya lagi lumayan banyak, lagi lumayan penuh gitu, lagi lumayan penuh, terus tiba-tiba dia datang dengan Mas pengen bikin ini dong gitu, kayak gitu-gitu. Tapi dengan mengenal teman-teman kan kita bisa lempar ke teman-teman. Nah, tapi balik lagi ke pertanyaan tadi, memang tips and triknya sebenarnya itu nggak ada rumusan pastinya, tapi kata Azam ada di buku ADGI, mungkin kalau misalkan lo bisa cari, atau nanti di akun Serbaguna bisa nyari, terusnya di-share di akun Serbaguna, bisa di-follow juga di @serbaguna.co. Terima kasih Bang Alim. Ya bisa di situ, terusnya nanti tips and trick menentukan rate. Tapi kan gini ya, rate itu kan bisa berubah ketika kita punya jam terbang ya. Yang kita tadi gue bahas gitu, misalkan kita tiba-tiba Pertamina minta kita rebranding logo Pertamax gitu, itu 30 juta ya oke gitu. Tapi kan beda sama yang teman buka Jasuke tadi yang gue bilang, tiba-tiba teman buka Jasuke, gue aja bikin Pertamax 30, lu 15 deh gitu, ya bubar atau Jasuke-nya gitu. Kayak gitu-gitunya, itu part-part yang memang kadang kemanusiaan juga sih, karena kalau misalkan kita tahu kliennya ya, terusnya memang kita merasa worth di situ, atau enggak gini, tentuin value sebulan itu apa. Oh iya, ini salah satu trik gue nih, gue misalkan ngerjain ini, gue ngerasa value sebulan gue adalah segini gitu, terusnya oke, pekerjaan ini habis berapa bulan, habis berapa minggu, 2 minggu, oh ya udah, dari value sebulan gue potong aja nih harga gue gitu. Ngerti nggak? Misalkan nih lu punya, misalkan lu Zam nih, lu ngerasa value sebulan lu kalau misalkan lu kerja lu bisa dapat di angka, biar gampang ngitungnya gitu, misalkan 30 juta lah, misalkan 30 juta, terusnya tiba-tiba ada orang datang ngasih lu proyekan yang memang memakan setengah bulan lu, 2 minggu gitu, terusnya gua pribadi gua akan melakukan, oh ya udah, lu makan 2 minggu gua nih, harganya 15 juta gitu sih. Itu hal itu juga beberapa gue lakukan ketika itu lagi memang padat gitu sih. Alim, lu pernah nanya-nanya temen nggak, pernah ngerjain, misalnya teman lagi ngerjain project apa, lu tanyain harganya berapa gitu? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Kenapa gitu? Nggak apa-apa, kadang kalau gue beberapa kali nanya ke teman gitu kalau lagi ngerjain project lu pernah apa. nanya ke gua kan? Iya, gue nanya lu karena kayak buat gambaran, untuk kerjaan kayak gini, di level kliennya kayak gitu, harganya segitu, untuk gambaran gue juga. Oh iya, ini udah di-share juga sama Bilal link buku PDF-nya, Bekasi Rasul. PDF proyek desainnya itu. Bisa langsung klik aja linknya itu. Siap. Itu kalau soal harga kadang itu gue sering nanya-nanya ke temen sih, kalau nggak mau dijawab ya nggak apa-apa gitu. Oh iya. Itu tuh udah menjawab 2 orang tuh tadi, makasih ya Mas Bilal. Ya alhamdulillahnya, tapi kan tergantung juga ya, kadang Betul. apalagi kita nggak tahu kliennya, tapi kurs yang dia pakai adalah pound sterling gitu. Itu. Aduh, itu lebih enak. Benar. Oke. Gitu aja sih. Benar. Baiklah, udah haus banget ini. Iya deh, udah lama juga obrolan kita, cukup seru malam hari ini, kelas berguna pada malam hari ini. Dari Bang Alim, ada hal terakhir yang mau disampaikan atau enggak? Nggak ada. Nggak ada, cukup ya dah. Udah saatnya kita akhiri kelas berguna pada hari ini. Insya Allah semoga apa yang terjadi pada hari ini bisa berguna untuk diri kita dan banyak teman-teman atau lingkungan kita di luar sana. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih juga Bang Alim, lancar terus proyek-proyeknya. Teman-teman yang lain pun juga sama. Insya Allah kelas selanjutnya mungkin akan ada di tanggal 6. Pembahasnya tentang how to build a good portfolio for designer ya, mungkin, atau for itu ada pertanyaan itu tadi kan. Apa tuh? Ada tadi Fahmi kalau nggak salah nanya itu. Yang mana?
Ada teman gue nanya itu gimana caranya bikin portofolio yang bagus, terus Oh iya, benar-benar. Nah, itu mungkin nanti bisa dijawab di kelas berguna selanjutnya. Insya Allah tanggal 6 nanti kita tunggu aja infonya di Instagram Serbaguna, bisa di-follow dan dibagikan ke teman-teman ketika ada kelas berguna yang mungkin pembahasannya menurut kalian menarik. Kayak gitu. Oke, mungkin sekali lagi kelas berguna ini adalah creative development portal. Jadi akan banyak diskusi-diskusi menarik seputar industri kreatif. Mungkin barangkali teman-teman bisa mau merekomendasikan temannya yang mungkin punya project yang menarik atau mungkin ada diskusi-diskusi menarik untuk kita bicarain, bisa langsung kontak ke Instagram Serbaguna untuk nawarin mungkin dirinya atau temannya yang menarik untuk kita bikin kelas berguna. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Gua sebagai host pamit undur diri, gua Azam. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perlu foto bareng nggak sih kita? Aduh, nggak usah nggak sih? Nggak usah ya? Ya, kayak mama itu mah. Yaudah, aman. Terima kasih semuanya. Lah Davis baru join, kocak. Iya. Bubar, Pes. Dia lah parah. pulang. Besok-besok jam 8 kali ya baru mulai. Langsung order semua isinya parah. Dan lihat aja sisanya nih. Bertahan. Pengen nanya nggak enak, Ya sekarang boleh lah. nggak ada alimnya. Udah cabut ya Bang Alim ya? Alim Iya. udah cabut ya? Nah, iya udah cabut. Ada satu Lagi lagi. si Kalim sekarang. Ada adenya tuh, ada adenya. Ombol, tanya adenya aja, Ombol. Iya benar. Ini mah yang nongkrong lagi aja romannya. Iya. Mas Ali. Apalagi Mas Ali. Parah lu nggak pernah badminton lu, Ali Asmi. Parah. Nggak sehat hidup lu. OTW, Bikin raket dari kayu, Mas Ali. waduh, gak lucu lagi. Ini parah. Itu beat andalan loh udah Bisa beat andalan itu. Pikirin ini. Gerak cepat, iya nih, gerak cepat tuh. Iya, gerak cepat undang dong Zam. Gue mau Iya. nanya-nanya nih bikin kayu nih. Gimana? Sekarang deh, tanya. bubar, Buset, Hei, ini. Ya, ada Tanya lagi. Ingrid. Masih ada Ini istrinya. suaranya ngebas. Udah lapar, gua lapar. Sama haus, lapar juga haus. Masih Tahu, banyak Bang pertanyaan nih, Bang Lim. Alim. Mau nanya ini banyak. Coba satu-satu. Coba. Ya, Waduh. ya. Harus Dari lucu A. sih, harus lucu ya. Ya, Mending ke rumah gua nggak sih nongkrong sini? Berangkat sih. Kan coba nih. NTS sih enak ini. Jemput dong. Yongis pasti nggak bisa, nggak usah. siapa, Men? Yongis pasti nggak bisa. Sibuk. Diem aja lu. Parah. Kekepan itu dia enak banget hujan-hujan. Lah parah. Kagak kedengeran. Makan guys. Recordnya belum gue matiin lagi. Bagian ini aja sampai di postnya. Zam, makasih ya Zam ya. Iya, Semuanya thank you makasih banget. ya. Gua Semuanya thank you makasih ya. Bang Ali. Nah, sama Ali. Dibayar, Lim. Abang Ali. Dibayar Lim, udah berapa, dibayar. Lim? Ini dikirimin nasi ayam. Yo, Ini- parah Gue jadi banget. bicara lah besok lah. Nasi Bang, ayam Bakmi Asmara kapan buka lagi, sama Bang? duit 14 juta tadi. Makasih ya Zam dari transfer. Alhamdulillah.